semuanya, selamat datang di podcast SMA Kristen Petra 1 dalam rangka menyambut Hari Kartini. Bagi teman-teman yang mungkin belum kenal sama aku, halo, kenalin nama aku Gabriela Monica dan hari ini aku akan menjadi host dalam acara podcast kali ini. Tapi kayaknya bakalan bosenin banget gak sih kalau aku jadi host sendirian? Coba kameranya geser sedikit. Tada, aku hari ini juga bakalan ditemenin sama salah satu guru SMA Petra 1 juga loh. Ayo, ada yang kenal nggak? Mungkin mau memperkenalkan diri dulu? Oke, terima kasih. Hai, saya Bu Alfa. Di SMA Kristen Petra 1 ini saya mengampu mata pelajaran sejarah. Oke, halo Bu Alfa. Jadi hari ini tuh sebenarnya kita mau ngapain sih? Ya, tadi kan kamu sudah bilang di awal ya, kita mau podcast nih untuk Hari Kartini. Oh iya maaf Bu, ini tuh efek lagi banyak tugas nih kayaknya jadi nggak fokus. Jangan-jangan kamu juga lupa nih sama tema podcast kita hari ini. Oh kalau yang itu saya nggak mungkin lupa dong. Tema podcast kita kali ini kan tetap jadi perempuan kuat di tengah pandemi. Wah, dilihat dari temanya sendiri adalah tetap jadi perempuan kuat di masa pandemi. Berarti kita sebagai wanita Indonesia ini harus tetap kuat ya di berbagai musim kehidupan kita. Setuju? Setuju banget dong, saya setuju 1000% deh. Tapi Ibu tahu nggak sih, sebenarnya saya tuh lagi sedih loh. Wah, kenapa emang? Ya masa ya, saya setiap hari sudah belajar sekuat tenaga, tapi masih aja ada beberapa orang yang bilang, loh kamu kan perempuan, ngapain belajar tinggi-tinggi? Masih ada ya pikiran kayak gitu. Iya ada. Ya ampun, kalau itu ada di masa dulu, di zaman dulu itu wajar ya, karena manusia pada masa dulu, pada masa sebelum meraih kemerdekaan itu kita tuh nggak bisa untuk mendapatkan apa yang kita mau, terutama wanita ya. Kalau zaman dulu itu ada sesosok wanita Indonesia bernama Raden Ajeng Kartini ya. Dia ini berupaya berusaha untuk dapat mendapatkan hak-hak yang harus didapatkan oleh wanita, dia dan juga untuk teman-temannya, untuk wanita-wanita Indonesia pada masa itu. Berusaha juga untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, seperti juga untuk bekerja di luar rumah, dan juga untuk memperjuangkan emansipasi wanita. Oleh karena itu, ya, kita sebagai wanita Indonesia ini harus tetap berusaha meneladani peran Kartini bagi kehidupan kita. Iya bener banget, keren banget deh. Saya jadi tiba-tiba kepikiran deh, dulu itu Bu Kartini hebat banget ya bisa mengangkat derajat wanita seperti itu. Jadi tiba-tiba kepengen ketemu deh Bu. Aduh, kalau ketemu Bu Kartini zaman dulu nggak bisa nih. Ya. Tapi aku ada solusi buat kamu, Man. Hah? Gimana tuh? Ya, sebelum Ibu kasih tahu solusinya, mari kita saksikan bersama-sama penampilan dari perwakilan kelas 12 berikut ini. Putri sejati
Oke, keren-keren banget ya kan persembahan dari teman-teman kelas 12 kita tadi. Hebat deh, 2 jempol buat kalian. BTW, udah deh Bu, nggak usah ditunda-tunda lagi. Tadi solusinya gimana sih biar aku bisa ketemu sama Bu Kartini? Jadi ada satu solusi nih buat kamu, kalau kalian nggak bisa ketemu sama Kartini zaman dulu, kita bisa ketemu sama Kartini zaman sekarang. Hah? Bukan yang zaman sekarang? Maksudnya? Jadi ada Kartini zaman sekarang itu adalah wanita-wanita inspiratif ya, yang tidak kalah keren dengan Ibu Kartini zaman dulu. Oh iya? Siapa sih Bu? Kok penasaran banget? Jadi pengen ketemu deh kayaknya. Nggak usah nunggu lama-lama lagi, kita langsung sambut kedua narasumber kita, yaitu ada Kak Debrina Setiadi dan juga ada Budina. Wih. Tangan. Jadi ini ya Bu Kartini zaman sekarang. Iya, jadi langsung aja ya kita perkenalan diri. Untuk Kak Debrina dulu, silakan untuk berkenal diri. Ya. Halo, nama saya Debrina Setiadi. Saya seorang wanita, seorang istri, seorang ibu, dan seorang dokter. Saat ini sedang berpraktek sebagai dokter IGD di RSPAL Dr. Ramalan Surabaya dan Balai Pengobatan Gunung Sari. Ya, lebih khususnya dokter bidang apa? Saat ini dokter umum. Dokter umum. Oke, kemudian Budina silakan perkenalan dirinya, Bu. Oke, baik. Halo, perkenalkan nama saya Dina Sri Adilestari, biasa dipanggil Budina atau Miss Dina. Saya selaku guru bimbingan dan konseling SMA Kristen Petra 1 Surabaya. Saat ini saya juga aktif dalam kegiatan menjadi konselor relawan di Sebaya PKBI Jawa Timur. Wah, jadi keren-keren banget ya Kartini zaman sekarang ini ya. Iya, bener banget nih. Kata orang tak kenal maka tak sayang, tapi kita baru kenal sedikit saja udah ngerasa kagum banget nih sama kedua narasumber kita. Iya bener banget. Ini udah list pertanyaan tersusun rapi di otak, tinggal ditanyain aja ini. Ya udah, kalau gitu apakah boleh kita bertanya untuk kedua narasumber kita? Boleh sih. Oke. Oke. Mungkin pertanyaan pertama akan aku tujuin ke Kak Debrina dulu aja kali ya. Jadi gini Kak, sebagai sesama perempuan, seringkali kita tuh merasa bahwa orang-orang di sekeliling kita itu menganggap remeh pekerjaan atau peran yang dilakukan oleh wanita. Apakah Kakak setuju dengan pernyataan tersebut? Sedikit setuju, tapi tidak total setuju karena saat ini peran wanita sudah jauh lebih berkembang dibandingkan dulu. Kita harus bersyukur kita ada di zaman milenial di mana wanita tidak lagi hanya di belakang layar, tidak boleh keluar kemana-mana, tidak boleh beraktivitas. Saat ini wanita dalam segala bidangnya, baik dari segi seni, kesehatan, entertainment, kemudian politik, semuanya wanita sudah terjun dan dapat berperan hampir setara dengan laki-laki, bahkan terkadang lebih baik daripada laki-laki. Oke, seperti itu. Kalau jawaban dari Budina, kira-kira seperti apa? Oke, hampir sama dengan jawabannya Kak Debrina tadi, bahwa saya tidak setuju, lebih ke tidak setuju. Karena apa? Karena yang mengetahui diri kita adalah kita sendiri. Nah, yang menjadi masalah adalah tentang stigma-stigma seseorang, orang-orang di luar sana gitu ya, terkait kesetaraan gender yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Debrina, bahwa masih banyak stigma-stigma atau pandangan orang-orang terhadap perempuan gitu ya, yang mereka menganggap bahwa perempuan itu ya pekerjaannya mengurus rumah tangga atau mengurus anak di rumah gitu. Padahal masih banyak perempuan-perempuan yang bisa setara, bahkan lebih tinggi daripada laki-laki. Contoh kasusnya saja seperti ini, misalkan seorang ibu ingin anak perempuannya sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Atau mungkin ada perempuan-perempuan di luar sana yang memilih studi lanjut pada jurusan teknik. Nah, di situ kan masih banyak stigma bahwa perempuan kok ambil teknik, atau mungkin perempuan memang boleh nanti kerjanya jauh dari orang tua. Nah, itu stigma yang harus dipatahkan oleh kita perempuan sendiri. Seperti itu. Gitu ya, keren-keren banget ya. BTW teman-teman tadi dengerin nggak waktu Budina perkenalan? Tadi itu Budina sempat ngomong kalau misalnya Budina adalah salah satu relawan dalam Sebaya PKBI. Wah, keren banget gak sih? Mungkin Budina bisa diceritain sedikit nih tentang apa sih organisasi Sebaya PKBI itu dan kenapa kok Budina itu tertarik untuk bergabung di dalamnya? Oke, Sebaya PKBI sendiri adalah suatu organisasi atau lembaga yang bergerak untuk menangani isu-isu HKSR atau hak kesehatan seksual dan reproduksi, di mana di sana kami memberikan layanan dan mengedukasi terkhusus para remaja gitu ya, dalam menangani isu atau permasalahan-permasalahan terkait seksual dan reproduksi. Nah, di Sebaya PKBI kita menyediakan layanan konseling yang bisa diakses oleh para remaja secara gratis, dan konselornya adalah konselor orang-orang yang sudah terlatih begitu ya, yang memang profesional di bidangnya. Dan di situ kita sejauh ini menangani masalah tentang kekerasan seksual, kekerasan dalam pacaran, kemudian kehamilan tidak diinginkan, dan pelecehan yang lainnya.
Jadi seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apa alasan sebenarnya Bu Dina ini tertarik untuk membantu remaja yang mengalami permasalahan ketidakadilan dalam kehidupan mereka? Oke, karena menurut saya remaja adalah generasi penerus bangsa gitu ya. Dan remaja juga suatu fase di mana mereka berada dalam masa pencarian jati dirinya gitu ya. Dimana ketika remaja itu mencari jati dirinya, pasti ada gejolak atau permasalahan yang muncul, yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Dan di situ suatu permasalahan jika kita tidak menangani dengan baik gitu ya, akan muncul suatu perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan remaja yang memang mereka tidak mengetahui informasinya secara jelas. Jadi hanya ingin, oh ini loh aku sudah remaja, sudah bukan anak kecil lagi yang bisa diatur, bukan anak kecil lagi yang bisa dikekang oleh orang tua. Ini loh aku sudah remaja, sudah bisa bebas melakukan banyak hal. Nah di situ adalah hal yang menggerakkan hati kami untuk mengantisipasi terjadinya perilaku menyimpang, kemudian perilaku seks yang tidak sesuai dengan norma. Apalagi remaja-remaja ini adalah orang-orang gitu ya yang memang besok mungkin akan ada yang menjadi pemimpin bangsa ini. Jadi kita harus selamatkan para remaja ini dengan baik. Wah, sekeren itu ya ternyata organisasi sebaya PKBI ini. Lalu bagaimana sih tanggapan soal orang-orang di sekeliling ibu, misalnya seperti keluarga atau teman terhadap keberadaan ibu dalam organisasi ini? Apakah mereka mendukung ataukah mereka malah memberi teguran yang cukup keras? Bagaimana? Oke, pada mulanya memang secara tidak langsung orang tua itu memberikan penolakan atau tidak mendukung, karena menurut beliau HKSR itu, hak kesehatan seksual dan reproduksi, adalah hal yang masih tabu di masyarakat gitu kan. Itu sebuah aib yang harus ditutupi, apalagi ketika kita mengutarakan atau menyuarakan isu-isu pada hal tersebut, pasti orang tua jadi, masa anakmu menyuarakan isu HKSR yang itu benar-benar masih ada beberapa masyarakat yang menutup aib itu, bahwa jangan sampai orang lain tahu kalau kamu mempunyai perilaku ini, jangan sampai orang tahu kalau kamu menyuarakan hak ini, seperti itu. Tapi semakin berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, saya berusaha untuk menjelaskan ke orang tua gitu ya. Kemudian saya juga menunjukkan bahwa apa yang saya lakukan untuk membela teman-teman remaja ini supaya terselamatkan gitu kan. Nah akhirnya orang tua itu menyetujui, dan ada pesan dari orang tua saya bahwa kita harus bisa bangkit dari kegagalan, kita nggak boleh pantang menyerah, dan kita terus harus berusaha dan berkarya, seperti itu. Berarti dari pihak keluarga sendiri sudah setuju ya dengan keberadaan Bu Dina dalam organisasi? Iya, saat ini sudah setuju. Kemudian dari pengalaman yang sudah Bu Dina rasakan sebagai konselor, ya, apakah adakah pengalaman yang berkesan yang masih Bu Dina ingat sampai saat ini? Oke, pengalaman berkesan tentunya banyak ya. Ketika kita menemui klien gitu, itu merupakan pengalamannya berbeda, tapi ada beberapa. Yang pertama itu ketika saya menjumpai remaja dengan beragam karakter yang mungkin tidak sesuai dengan kita, yang berbeda gender dengan kita. Jadi kan kita harus menyamakan persepsi sudut pandang dengan mereka. Kemudian yang kedua, saya berkesan juga ketika mendampingi teman-teman remaja yang mereka memang korban kekerasan, baik itu kekerasan seksual maupun kekerasan dalam pacaran, seperti itu. Dan yang membuat saya paling berkesan adalah melihat teman-teman remaja ini bisa pulih gitu ya. Pulih, mereka bisa mengaktualisasikan dirinya lagi di dalam masyarakat, bisa bergabung di dalam masyarakat, dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Seperti itu. Wah, keren-keren banget sih memang. Yang kayak gini tuh yang cocok dijadiin panutan atau role model gitu gak sih, Bu? Iya, bener banget ya. Setiap dari kita dia tentu punya role modelnya masing-masing ya. Kalau saya pribadi, saya meneladani peran Kartini ya, karena berkat beliau kita dapat menempuh pendidikan hingga saat ini ya. Kalau Monica sendiri, role modelnya siapa, Monica? Wah ya sama dong, Bu. Selain Bu Dina dan Kak Debrina, saya juga suka banget dengan cara Bu Kartini yang mampu menyadarkan perempuan Indonesia akan pentingnya kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kalau menurut kedua narasumber kita nih, mungkin dari Bu Dina dulu, kira-kira role modelnya Bu Dina siapa ya? Oke, kalau saya pribadi, role model saya adalah dua aktivis perempuan juga gitu ya, yaitu Najwa Shihab dan Kalis Mardiasih. Kenapa sih kok saya memilih role model kedua aktivis tersebut? Karena beliau berdua adalah perempuan-perempuan, merupakan aktivis juga, yang sudah berani gitu ya menyampaikan ide, gagasan,
kemudian tentang isu perempuan, apa yang harus mereka bela, dan untuk memperjuangkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Nah, dari situ saya melihat bahwa sudah banyak aktivis-aktivis yang vokal gitu ya, menyuarakan aspirasi dan suaranya. Oke, itu dari Bu Dina ya. Kalau dari Kak Debrina sendiri role modelnya siapa, Kak? Kalau dari saya mencari role model yang saat ini relevan, yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati. Kita tahu sebagai Menteri Keuangan Indonesia saat ini, beliau adalah sosok wanita yang luar biasa. Meski dari Indonesia, negara yang mana negara ketimuran, beliau dapat survive menjadi seorang yang dipercaya di dunia, bahkan menjadi direktur World Bank. Jadi menurut saya itu adalah suatu sosok di mana kita bisa menjadikan role model, kita bisa pikirkan bahwa wanita tidak hanya terkekang di dalam rumah, tidak dalam negara ini saja, bahkan bisa mendunia, seperti itu. Oh gitu ya Bu. Tapi saya kepo deh Bu, karena kan role model saya tadi kan Bu Kartini ya. Kalau menurut Bu Dina, apa kira-kira peran Bu Kartini di masa lalu itu masih relevan dengan zaman sekarang? Yang kita tahu sendiri, zaman sekarang ini udah zaman yang maju, terus juga lagi pandemi juga. Apa kira-kira perannya Bu Kartini itu masih relevan? Tentunya masih relevan ya, karena hanya saja berbeda cara. Kalau dulu Ibu Kartini menyampaikan aspirasinya, menyampaikan suaranya melalui tulisan. Tetapi untuk perempuan-perempuan saat ini, generasi ini sudah didukung media, teknologi, jadi mereka bisa lebih vokal untuk menyuarakan aspirasinya, suaranya, pendapatnya gitu ya. Dan sudah banyak perempuan-perempuan yang berani mengakui dirinya bahwa ini aku membela kaum perempuan, seperti itu. Oke, itu dari Bu Dina. Kok dari Kak Debrina, menurut Kak Debrina apakah peran Kartini ini masih relevan ya pada situasi sekarang ini? Masih sangat relevan. Ibu Kartini yang dulu telah membukakan jalan bagi wanita-wanita zaman sekarang untuk menjadi lebih maju dalam segala hal, termasuk justru pada masa pandemi ini banyak ibu-ibu yang kiranya bekerja di rumah saja dapat efektif sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita karir, bekerja online, membuat home industry. Sangat banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga yang tentunya dulu tidak dapat dibayangkan oleh mungkin nenek kita, seperti itu. Ya benar, sepertinya saya setuju deh dengan pendapat itu. Tapi gini deh, mungkin kali ini saya akan bertanya ke Kak Debrina dulu aja ya, karena dari tadi kayaknya saya tanyanya ke Bu Dina dulu. Oke, kali ini pertanyaan akan saya tujukan ke Kak Debrina. Di zaman pandemi yang seperti ini kan pasti ada banyak perubahan ya, mungkin ada orang yang berubah ke yang lebih positif atau bahkan ada yang ke lebih negatif. Tapi kalau menurut Kak Debrina, apa di masa pandemi ini kita tetap bisa berprestasi? Apakah kita tetap bisa berprestasi di masa pandemi yang seperti ini, online di mana-mana? Apa bisa menurut Bu Kak Debrina? Tentu saja bisa ya. Justru pada masa pandemi ini kita diuji untuk berubah. Jadi di masa pandemi ini banyak kesempatan yang terbuka. Jika dulunya harus bertemu langsung, jika dulunya harus ujian misalnya ujian on the spot, harus interviewnya harus on the spot. Justru dengan adanya pandemi ini, waktu dan jarak itu menjadi lebih baik, jadi lebih sempit. Kita bisa mempersempit waktu dalam waktu bersamaan. Kita bisa, kalau dalam dunia kesehatan ada misal webinar atau seminar online, kita bisa membuka seminar online dalam waktu yang bersamaan. Kita juga bisa dalam waktu bersamaan searching, kita juga bisa menerima konsultasi pasien. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan pada masa pandemi ini yang justru mengarah ke hal yang positif. Oh gitu ya, saya setuju banget sih itu, saya setuju 100%. Meskipun lagi di zaman pandemi, kita tetap bisa berprestasi asal kita mau berusaha dan mengandalkan Tuhan. Ya nggak Bu? Iya benar banget Monica ya. Jadi kita tetap harus bisa berprestasi ya, walaupun kita masih berada di masa pandemi seperti ini. Monica tahu nggak kalau siswi-siswi SMA Kristen Petra 1 ini juga masih bisa berprestasi loh di masa pandemi ini. Masa sih? Kok aku kayaknya nggak percaya. Coba dong diputerin videonya, video prestasi murid SMA Kristen Petra 1 khususnya yang perempuan ya, yang tetap bisa berprestasi di masa pandemi. Butuh bukti nih kita. Ya nggak usah nunggu lama-lama lagi, kita saksikan bersama-sama video prestasi siswi-siswi SMA Kristen Petra 1 saat ini juga. Hari terus berganti, banyak yang telah terjadi.
terjadi. Dirimu kian pasti segala kan ku raih. Bila esok menjelang, bahagia pun kan datang. Bintang di angkasa bersinar gemilang. Tempat ku tuju segala angan dan harapan. Tempat ku padu cita-cita dan impian. Tempat ku pacu setiap langkah yang berarti. Tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Waktu terus menguji tekad yang ku miliki. Kini telah terbukti segala kan ku gapai. Rintangan ku hadapi, cobaan ku lalui. Semua telah ku dapati. Tetaplah gemilang. Tempat ku tuju segala angan dan harapan. Tempat ku padu cita-cita dan impian. Tempat ku pacu setiap langkah yang berarti. Tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku satu. Tempatku tuju segala angan dan harapan. Tempatku padu cita-cita dan impian. Tempatku pacu setiap langkah yang berarti. Tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Tempatku padu cita-cita dan impian. Tempatku pacu segala langkah yang berarti. Tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Ya ternyata emang gak salah ya, emang murid SMA Kristen Petra 1 tuh luar biasa keren semuanya. Bisa-bisanya loh di masa pandemi kayak gini tetap berprestasi ya, keren sih, bener. Tadi kan kita sudah berbincang-bincang dengan Bu Dina, ya sekarang kita akan berbincang dengan Kak Debrina ya. Ada pertanyaan untuk Kak Debrina, yaitu karena Kak Debrina ini profesinya adalah sebagai dokter ya. Apakah ada pandangan tentang orang lain yang menganggap bahwasanya dokter wanita itu masih diragukan Kak kemampuannya? Sedikit banyak masih ya. Di lapangan kita tahu bahwa terutama pada etnis tertentu itu tidak atau kurang percaya pada seorang dokter wanita. Tapi dengan komunikasi yang baik, dengan komunikasi yang santun, dan kita terapkan cara pemeriksaan yang betul, maka
pasien-pasien itu menjadi percaya, pasien itu menjadi yakin, sehingga rasa ingin sembuhnya juga meningkat. Jadi tidak lagi kayak dulu, oh saya tidak mau diperiksa oleh dokter wanita, tetapi saat ini dokter wanita pun kompeten dalam memeriksa dengan keilmuan yang sama. Berarti bisa dibuktikan ya dok, ya, Betul. bahwasanya dokter wanita itu nggak kalah dengan dokter pria pada umumnya. Betul. Oke. Ya, sebenarnya itu benar sih, saya juga setuju soal itu. Tapi kan di masa pandemi yang kayak gini ya, pasti ada beberapa perubahan. Misalnya ada orang yang jadi lebih tertutup karena mereka jarang berkomunikasi dengan orang di luar rumah. Lalu kayak kenapa kok Kak Debrina ini tertarik untuk membuka konseling online bagi masyarakat di masa pandemi? Kenapa? Ya, pada waktu kita memasuki masa pandemi tidak seperti sekarang ya. Semuanya terfasilitasi, banyak kita bisa telekonsul ke dokter-dokter spesialis. Pada waktu itu jujur orang sangat takut untuk ke rumah sakit, sangat takut keluar rumah, apalagi dicap sebagai terduga COVID. Pada waktu itu pemeriksaan PCR memakan waktu 1 minggu bahkan lebih, dan semua orang yang ada demam, batuk, itu semuanya diduga sebagai COVID. Jika ke fasilitas kesehatan, mereka sangat takut untuk berobat. Dan akhirnya pada waktu datang ke ke rumah sakit dalam kondisi yang sudah sesak, kritis, dan sulit untuk ditangani. Nah, dari sana, maka dari kami, kalangan dokter, berusaha untuk menjangkau pasien sebelum memasuki masa kritisnya. Jadi, pada waktu awal baru merasakan badan meriang, demam, batuk, pilek. Nah, itu monggo silahkan mengkontak kami secara gratis, secara online, per WA juga boleh. Itu mengutarakan keluhannya bagaimana, kondisi klinisnya bagaimana apakah mereka merasa sesak. Kami biasanya meminta data objektif juga. Jadi di rumah kami sarankan selalu untuk ada termometer, kemudian oximetri untuk mengukur kadar oksigen dan suhu tubuhnya sehari-hari. Dari sana kita dapat tetapkan kondisinya pasien ini bagaimana, apa yang harus dia lakukan, isolasi mandiri kah, ataukah harus ke rumah sakit, kemudian obat-obat yang dapat dilakukan di rumah seperti apa, dan posisi-posisi. Misal dulu mungkin tahu mendengar posisi pronasi, kami kirimkan videonya, kemudian mereka juga bisa mengirimkan balik video ke kami, apakah betul pelatihannya begitu, bagaimana pola nafasnya. Dari situ kita bisa mencegah mendapatkan pasien atau masyarakat yang kondisi klinisnya langsung memburuk pada waktu ke rumah sakit. Nanti pun kita akan menjelaskan, jika terjadi hal yang seperti ini, maka silakan datang ke rumah sakit. Sekiranya tidak, dapat dilakukan isolasi mandiri di rumah. Dan itu sangat membantu buat masyarakat yang ketakutan untuk ke rumah sakit, seperti itu. Oke, baik, dari pernyataan yang sudah Kak Debrina berikan tadi, tentu saja ada perbedaan ya Kak ya, antara menjadi dokter selama masa normal dan kemudian menjadi masa pandemi. Apakah ada pengalaman berkesan ya yang Kak Debrina rasakan selama Kak Debrina ini menjadi dokter di masa pandemi, terutama di tahun kemarin itu ada puncak varian COVID ya, COVID-19, itu mungkin ada pengalaman tersendiri Kak yang Kak Debrina rasakan dan Kak Debrina ingat hingga saat ini? Iya. Mungkin jawabannya agak panjang. Jadi yang sekarang heboh kan kelangkaan minyak goreng pada waktu gelombang ketiga ini. Nah, padahal pada waktu gelombang pertama yang menjadi langka adalah alat kesehatan, mau itu masker, mau itu alat pelindung diri. Yang gelombang kedua adalah tempat tidur, oksigen. Nah, pada masa-masa di mana hal-hal tersebut langka, maka kita sebagai dokter yang merupakan hanya perpanjangan tangan dari Tuhan untuk menyembuhkan pasien, itu mendapat posisi untuk menentukan hal yang sebenarnya bagi kami dokter yang seharusnya menyelamatkan pasien itu sangat sulit, yaitu semisalnya kami harus memilih pasien mana yang mendapatkan oksigen dan pasien mana yang tidak, pasien mana yang dapat masuk ke ruangan ICU, mana yang tidak, pasien mana yang harus diberikan alat bantu nafas dengan mesin atau tidak. Pada waktu hal-hal tersebut kami harus memilih, kami harus mengedukasi keluarganya. Itu sungguh membuat hati itu hati itu sedih setengah mati. Setiap harinya adalah kita melihat kematian. Nah, itu sangat-sangat menyedihkan. Kita berharap gelombang 2 kita lebih siap ya, pada waktu gelombang Delta. Tapi pada waktu itu di tempat saya pun di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan, di mana bednya pada waktu itu paling banyak di Surabaya, melebihi Sutomo juga, itu ICU sudah mencapai 60 bed lebih, kemudian jumlah bed 200 lebih. Itu antriannya satu hari bisa 50 pasien lebih tidak mendapatkan
bed. Dan jika pun mereka datang membawa oksigen sendiri, tabung oksigen sendiri, slot untuk oksigennya pun tidak ada. Jadi pada waktu itu kita setiap harinya harus berkutat dengan edukasi ke keluarga, di mana mereka pun menangis minta tolong, dan kami sebagai dokter juga kesulitan untuk membantu. Bukan tidak mau, tapi tidak bisa. Itu sangat-sangat menyedihkan menurut saya. Kemudian pada waktu saya hamil 3 bulan, trimester ketiga, itu saya terkena COVID. Nah, pada waktu itu saya tetap berpikir bagaimana untuk membantu masyarakat. Jadi yang tadi dibahas telekonsul online itu juga tetap masih saya jalankan. Tapi saya tidak pernah menyatakan bahwa saya itu terkena COVID. Karena apa? Karena saya tetap ingin melayani. Jadi pada waktu di rumah isolasi mandiri, kebetulan kan saya sendiri gejalanya termasuk gejala ringan ya. Jadi saya merasa masih bisa menjawab dan membantu orang lain secara online seperti itu. Dan ternyata menjadi pasien COVID pun tidak nyaman. Jadi badan meriang, kemudian linu-linu semua. Padahal saya gejala ringan, kadar oksigen pun tidak sampai di bawah 90%, tidak. Tapi yang masih bertahan adalah anosmianya atau kehilangan penciuman itu selama 4 bulan. Jadi pada waktu saya sudah kembali bekerja, aktivitas pun penciuman tidak kembali. Nah, saya membayangkan jika saya yang penciuman yang tidak kembali aja itu merasa terganggu, apalagi dengan pasien-pasien lain yang paru-parunya tidak kembali normal. Tentunya pasien dengan long COVID kita sebut. Nah, itu kesulitan kembali ke aktivitas normalnya. Jadi hal-hal seperti itu yang menurut saya berkesan banget pada waktu pandemi ini. Dari pengalaman yang sudah Kak Debrina ini ceritakan, ya terasa banget kan kalau jadi dokter itu sangat sibuk ya. Kerjaan di rumah sakit banyak, kalau sudah di rumah ini juga harus mengurus rumah tangga. Kemudian bagaimana cara Kak Debrina untuk dapat mengatur waktu ya antara pekerjaan, karir terutama dengan rumah tangga dan juga keluarga dan me time. Kalau misalnya disampaikan seperti itu kayak seakan-akan waktunya nggak ada gitu ya. Padahal saya sangat bersyukur dengan adanya support system, baik itu keluarga maupun rekan kerja dan teknologi tentunya. Jadi dengan adanya teknologi, dengan adanya support system, pada waktu saya bekerja ada keluarga yang bisa membantu merawat anak saya seperti itu. Dan pada waktu saya di rumah pun saya bisa aktivitas lebih ringan karena banyaknya teknologi, baik itu dalam hal memasak, dalam hal membersihkan rumah, semuanya dengan teknologi menjadi lebih baik. Kemudian dengan rekan-rekan kerja yang saling mendukung, tentunya pekerjaan yang terasa berat itu tidak lagi berat, tetapi dirasakan jauh lebih ringan. Gitu ya. Itu mungkin kita bisa catat juga ya. Mungkin teman-teman di rumah bisa dicatat di notes-nya masing-masing. Soalnya kan itu juga termasuk salah satu permasalahan kita sebagai anak remaja sih. Kita sering ngerasa kayak waktunya itu nggak cukup, tugasnya ada banyak, dan karena kita nggak bisa ngatur jadwal, akhirnya jadwalnya jadi berantakan semua. Itu bisa dicatat tuh di notes-nya masing-masing. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya ke next question. Mungkin untuk pertanyaan yang ini aku persilakan untuk Bu Dina juga mungkin bisa mau menjawab, dan Kak Debrina nanti. Pertanyaannya berkaitan dengan temanya kita, gimana sih caranya kita bisa menjadi perempuan yang kuat di masa pandemi? Mungkin bisa dijawab oleh Bu Dina dulu. Oke, bagaimana kita bisa menjadi perempuan yang kuat? Ini bukan hanya perempuan saja ya saya, tapi terkhususnya lebih ke perempuan. Karena sekarang tadi sudah disampaikan oleh Kak Debrina bahwa teknologi sudah sangat membantu kita saat ini. Nah, untuk teman-teman remaja, teman-teman perempuan bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Harusnya teknologi dan media ini bisa bersinergi. Kita bisa memanfaatkannya dengan baik untuk melakukan karya-karya yang memang kita hasilkan dari rumah. Contohnya misalkan membuat video TikTok yang mengedukasi tentunya, kemudian konten-konten di Instagram mungkin atau di media sosial yang lainnya. Banyak yang bisa kita lakukan untuk berkarya. Jangan alasan nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar rumah. Sekarang apa aja bisa dilakukan dari rumah. Seperti itu. Kalau dari Kak Debrina, pertanyaannya apa, maaf? Ya, pertanyaannya ini bagaimana cara kita agar tetap bisa menjadi sosok yang kuat di masa pandemi, wanita yang kuat di masa pandemi? Oke, kita harus tahu apa yang kita punya dulu ya. Mulai dari modalnya kita itu apa. Kita punya kemampuan, misalnya kemampuan memasak, kita punya kemampuan
mengobati orang seperti saya sebagai dokter, kita punya kemampuan mengedit video, ataukah kita punya kemampuan membuat konten review seperti itu. Melalui hal itu kita bisa mengeksplor hal yang bisa kita lakukan bagaimana. Dan memang teknologi, lagi-lagi teknologi itu sangat membantu dalam mengaplikasikan apa yang kita punya, menerapkannya ke dunia luar. Dengan demikian, maka tidak lagi terbatas hanya di rumah saja atau terbatas kelamin saya perempuan. Tidak, semuanya dapat dilakukan oleh siapapun. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir nih untuk kedua narasumber kita. Ya, adakah pesan untuk para Kartini milenial? Dimulai dari Kak Debrina dulu, silakan. Oke, ketahuilah bahwa kita harus bersyukur hidup di masa milenial ini, tidak di masa Ibu Kartini yang dulu. Kita bisa menyamai bahkan melebihi dari laki-laki. Tidak hanya terbatas karena kita dengan adat ketimuran, tapi percayalah bahwa setiap orang meski tidak terbatas jenis kelaminnya dapat menjadi orang yang luar biasa. Gitu. Oke, kalau menurut Bu Dina bagaimana? Oke, kalau menurut saya hidup harus dipertaruhkan gitu ya. Ketika kita mempertaruhkan hidup berarti harus ada yang kita korbankan. Jadi selama kita masih mau melangkah gitu kan untuk menjadi seseorang yang lebih baik dan kita membuat suatu karya-karya, jadi kita harus berani untuk mengorbankan apa yang kita punya. Contohnya kalau di remaja saat ini mungkin waktu, nggak bisa main sama teman, nggak bisa nongkrong. Nah itu yang harus kita korbankan saat ini. Mungkin itu dari saya. Ya, keren banget sih teman-teman. Itu juga bisa itu ya ditulis ya di notesnya masing-masing ya sebagai reminder untuk juga terus berjuang dan berusaha ke depannya. Ya nggak kerasa loh, kita udah ngobrol-ngobrol gini selama 1 jam loh kurang lebih. Loh, masa waktu kayak cepat banget ya, kayak wow. Tapi teman-teman jangan leave duluan ya, karena sebentar lagi masih akan ada satu pertunjukan spesial dari teman-teman sahabat perpus kita. Oke, nggak usah nunggu lama-lama, kita saksikan bersama-sama video dari sahabat perpus kita. Kemampuan dalam sangpuan Selamat pagi, ku jawab sapamu itu di pagi hari. Kepada jiwa yang selalu tersenyum berseri, memberi segenap semangat tulus dari hati. Padahal kamu tahu sendiri tanggunganmu itu berat setengah mati. Jasamu membuat kalimat yang selalu terbayang. Habis gelap terbitlah terang, seperti dirimu tak belita dalam gelapnya malam, selalu menerangi jalan yang penuh gelap. Padahal kan kamu yang paling mengenal bahwa kami ini anak titik yang penuh bebal. Habis gelap terbitlah terang, habis gelap terbitlah terang. Pesan ini ingin kami sampaikan secara halus kepada kamu, sang pemilik akal mulus. Kepada kamu, sang pemilik kunci lulus. Terutama kamu yang mengajar dengan tulus. Terima kasih, oh terima kasih. Terima kasih yang sungguh atas segenap asa yang telah tanamkan olehmu, para puan yang perkasa, dan akan terus tumbuh subur, niscaya tak pernah binasa.
pada Kartini, mudaku yang menjadi harapan bangsa. Semoga engkau sehat selalu dan bahagia secara luar biasa pada Kartini, mudaku yang menjadi harapan bangsa. Semoga engkau sehat selalu dan bahagia secara luar biasa, dan bahagia secara luar biasa. Bagi setiap pendengar terang, selamat Hari Kartini. Ya emang karya dari teman-teman SMA Petra 1 tuh emang gak ada yang mengecewakan ya. Dari tadi ya ada pertunjukan karya seni dari organisasi manapun, saya selalu kagum deh. Wih keren luar biasa ya gak sih? Luar biasa banget ya, dan ternyata itu juga penampilan itu menutup podcast kita pada hari ini. Kemudian terima kasih juga untuk kedua narasumber kita sudah hadir pada podcast untuk memperingati Hari Kartini pada hari ini. Ya kita juga ingin meminta maaf apa ada salah kata, dan sampai ketemu di kesempatan selanjutnya ya. Selamat Hari Kartini. Hari Kartini.